Kembali Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan judul Yesus adalah jalan kebenaran yang dinubuatkan para nabi. Banyak orang memperingati Natal, sibuk merayakan Natal, tetapi tidak memahami esensi daripada Natal itu sendiri. Saya akan menjelaskan kenapa Natal begitu penting bagi orang-orang percaya. Karena Bapak Ibu Saudara, di situ kita akan memperingati dan mengingat karya-karya Allah yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan atas kita. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikian firman Tuhan, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Inilah kesaksian dari Rasul Paulus dalam tulisannya dalam Roma pasal 1 ayat 2 sampai 4. Bahwa sebagai ahli Taurat, sebagai orang yang menguasai hukum-hukum Taurat, yang menghafal kitab-kitab Musa, dia menjelaskan bahwa sungguh kedatangan Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia adalah persis seperti yang dinubuatkan oleh para nabi yang diutus oleh Allah, dan itulah Injil, kabar baik kepada setiap orang. Tentang siapa Injil itu? Tentang siapa kabar baik itu? Tentang anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang menurut daging dia lahir dari seorang perawan Maria. Maria adalah keturunan daripada Daud, keturunan daripada Yehuda, keturunan daripada Yakub, keturunan daripada Ishak, keturunan daripada Abraham, dan keturunan daripada Adam. Bapak Ibu Saudara, Yesus telah dinyatakan hadir di tengah-tengah umat manusia. Tapi mari kita simak, ada begitu banyak nubuatan-nubuatan, perjanjian-perjanjian tentang datangnya Mesias. Kenapa Alkitab Perjanjian Lama dipegang sebagai kebenaran, dikanonkan sebagai firman Allah? Oleh karena seluruh kitab, mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Maleaki dalam Perjanjian Lama, itu semuanya berisi tentang nubuatan tentang Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu, dan digenapi di dalam Injil, diberitakan dalam Injil mulai dari Matius sampai kepada Wahyu. Seluruhnya ada 66 kitab dari Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak nubuatan tentang datangnya Yesus Kristus, saya ingin membahas sebagian kecil. Ada beberapa, di antaranya adalah Mazmur pasal 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ketetapan daripada Allah pencipta langit dan bumi.
Ia berkata dalam tulisan Raja Daud, ia berkata kepadaku, anakku engkau, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Yaitu bahwa Allah memperanakkan anaknya pada satu hari. Siapa yang dimaksud sebagai anak yang diperanakkan dari Allah? Dialah Yesus Kristus melalui rahim seorang perempuan perawan yang bernama Maria di Bethlehem. Kekasih Tuhan, Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi menubuatkan, menyampaikan hal ini kepada Daud, anakku engkau. Dalam satu tawarik disampaikan juga kepada Raja Daud ketika dia bermaksud untuk membangun bait Allah. Dalam satu Tawarik 17 ayat 10 sampai 14, Tuhan berfirman kepada Daud bahwa bukan engkau yang akan membangun bait Allah itu. Dan juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Mari kita perhatikan, siapa yang dimaksud oleh firman Tuhan kepada Raja Daud dalam satu Tawarik 17 dan juga ditulis dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. Siapa yang dimaksud sebagai keturunan yang akan dibangun oleh Tuhan? Ayat 11 berkata, apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, artinya setelah engkau mati, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Sebenarnya yang dimaksud ini, keturunanmu yang kemudian ini, bukanlah yang dimaksudkan adalah anaknya secara fisik saat itu. Tetapi keturunan yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Karena dia katakan bahwa keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dikatakan bahwa Tuhan akan mengokohkan kerajaannya. Kalau anaknya Daud, memang kerajaannya itu tetap kokoh tetapi terbagi dua. Salomo yang mewarisi kerajaannya Daud terbelah dua, utara dan selatan. Yang satu dikuasai oleh Yerobeam dan satu lagi dipimpin oleh Raja Rehabeam. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang dimaksudkan bukanlah Salomo, tetapi yang dimaksudkannya adalah keturunannya Daud pada kemudian hari. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena pada ayat selanjutnya dia katakan, dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Memang Salomo yang mendirikan rumah fisik, bait Salomo. Tetapi firman Tuhan berkata selanjutnya, aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan sebenarnya bukanlah tentang Salomo, tetapi yang dimaksudkannya adalah keturunan selanjutnya. Karena kemudian kita tahu bahwa tahta Daud dihancurkan, ya, diporak-porandakan, bahkan diusir dari tanah pusaka yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Mereka kehilangan kemuliaan kerajaan Daud selama ribuan tahun. Kenapa, saudara? Karena yang dimaksudkannya, Bapak Ibu, adalah kerajaan yang kekal selama-lamanya, melampaui ribuan tahun, melampaui sejarah dunia. Siapakah dia? Mari kita lihat. Karena kerajaannya akan dikokohkan untuk selama-lamanya. Ayat 13 berkata, aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku, dalam kerajaanku,
untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah nubuatan tentang raja segala raja. Yang dimaksudkan itu adalah Yesus, keturunan Daud, yang lahir daripada Maria, yang juga adalah keturunan Daud. Setelah dia datang menjelma jadi manusia, dia mati dan bangkit kembali, dia naik ke sorga, dan dia akan kembali menjadi raja segala raja, kekal selama-lamanya. Dan ia akan memberi kesempatan kepada orang-orang percaya untuk memerintah dalam pemerintahannya selama 1000 tahun di dunia. Dia akan menjadi raja segala raja ketika dia membelenggu iblis selama 1000 tahun lamanya. Dan sesudah itu dia akan menjadi raja yang kekal selama-lamanya. Jadi yang dimaksudkan di sini bukanlah tentang Salomo, bukanlah tentang keturunan Daud secara fisik pada masa itu, tetapi jauh ke depan tentang Yesus Kristus yang meminjam fisik pada keturunan Daud, yaitu rahim Maria. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi saya menyimpulkan bahwa kelahiran Yesus adalah jalan kebenaran yang dinubuatkan oleh para nabi. Ada beberapa hal yang menunjukkan kepada kita sebagai fakta tergenapinya nubuatan para nabi dalam perjanjian baru. Ada sekian banyak kisah-kisah kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh para rasul di dalam perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Beberapa hal akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kelahiran Yesus ke dalam dunia menjadi headline, berita, bukan hanya berita utama, tapi berita besar, bukan hanya di bumi, tetapi sampai di sorga. Karena yang datang menyampaikan berita tentang lahirnya Yesus Kristus itu, yang dinubuatkan oleh para nabi, yang akan memerintah kekal selama-lamanya, adalah malaikat, disertai dengan ribuan malaikat yang bersorak-sorak, bersuka cita ketika berita itu disampaikan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu kepada para gembala yang sedang berada di padang pada waktu itu. Mereka adalah kelompok masyarakat terpinggirkan. Mereka adalah sekelompok masyarakat yang tidak dianggap, tetapi Tuhan mengangkat harkat dan martabat mereka dalam kesederhanaan mereka, dalam profesi pekerjaan mereka sebagai gembala. Namun saya percaya mereka adalah orang-orang beriman yang menantikan datangnya Mesias, dan itu sebabnya mereka layak menerima berita besar itu. Tuhan tidak menyampaikan berita besar ini kepada para elit agama, para Farisi, ahli Taurat, dan tokoh-tokoh agama lain, imam-imam yang lain. Tidak juga disampaikan kepada elit-elit politik pada waktu itu di istana Raja Herodes, tetapi justru disampaikan kepada orang-orang sederhana. Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak memandang bulu. Kalau engkau punya hati yang sederhana, yang haus kepada Tuhan, yang mengharapkan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, maka engkau adalah orang-orang yang akan mendapatkan penyataan kuasa dan kasih Allah, mendapatkan berita damai sejahtera, berita besar itu kepada saudara dari Allah. Firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa berita kesukaan besar? Kenapa menjadi kesukaan besar? Karena selama ini manusia berada di dalam kegelapan. Manusia berada di bawah kutuk. Manusia tidak mampu mentaati seluruh hukum-hukum agama. Manusia tidak sempurna melakukan ibadah-ibadah mereka. Manusia
pada akhirnya terkutuk di hadapan Allah. Tetapi dengan datangnya berita ini, firman Tuhan berkata, ada berita kesukaan besar. Jadi kalau saudara merindukan kehidupan yang dipulihkan, dibaharui, dikuatkan, terimalah berita kesukaan besar ini, yaitu ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pertanyaan penting bagi saudara yang selalu memperingati Natal tiap tahun, apakah engkau sudah menerima Dia lahir di dalam hatimu, menjelma di dalam hatimu? Apakah engkau menerima Dia sebagai Allah yang datang sebagai manusia, menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat di dalam hidupmu? Kalau tidak, engkau tetap akan berada di dalam kegelapan. Yesus berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia dipindahkan dari gelap kepada terang, dari maut kepada hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas pasal 2 ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita bagi orang yang berkenan. Siapakah yang berkenan itu? Saudara yang menerima Dia lahir di dalam hatimu. Kalau saudara membuka hati saudara untuk menerima Dia dan berkata, Tuhan, aku rindu Engkau lahir di hatiku. Aku rindu mendapatkan berita sukacita yang besar itu terjadi dalam hidupku. Aku rindu dibebaskan dari segala hukuman. Aku rindu dibebaskan dari kegelapan hidup. Aku rindu dibebaskan dari kesesakan hidup. Aku rindu dibebaskan daripada kehidupan yang berada di bawah kutuk dosa dan maut. Bapak ibu saudara, Tuhan sangat mengasihi engkau. Sebab itu undanglah Dia hari ini lahir untuk engkau di dalam hatimu. Yang kedua, kelahiran Yesus menggenapi seluruh nubuatan perjanjian lama dan disaksikan oleh Yohanes, anak Zebedeus, murid Yesus yang paling muda dan yang paling lama hidup, sehingga dapat melihat pewahyuan tentang kedatangan Yesus kembali. Siapa dia? Yohanes. Dalam Injil Yohanes yang ditulisnya pasal 1 ayat 1, dia memberi kesaksian bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Siapa yang dimaksud sebagai firman? Firman itu adalah Yesus Kristus. Jadi boleh saya katakan ayat 1 ini berbunyi demikian. Pada mulanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah. Ayat 2. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus Kristus. Dan tanpa Yesus Kristus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Waktu itu Yesus Kristus belum berwujud manusia. Waktu itu Yesus adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, karena Dia adalah Allah sejak awal. Kapan itu kita tidak tahu. Dalam kekekalan, tak terhingga, tak terukur, tak ternilai. Dia Alfa. Kapan Alfanya? Tidak tahu. Lalu Rasul Yohanes mengungkapkan lebih jauh ayat 14. Yesus Kristus itu telah menjadi manusia. Atau Allah itu telah menjadi manusia. Atau firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita.
Itu sebabnya dia disebut Immanuel, artinya dia menjadi manusia. Menjadi seperti manusia, berbicara seperti manusia, mengalami penderitaan seperti manusia, mengalami kelaparan seperti manusia, mengalami siksaan dan derita seperti manusia. Dia tidak kebal penderitaan. Dia sakit, dia menderita ketika disiksa dan dianiaya. Dan kita lihat ayat selanjutnya, dia berkata, kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan siapa? Kemuliaan Yesus Kristus. Nanti kita akan membahasnya. Kapan Yohanes melihat kemuliaannya? Memang ada kemuliaan lain, yaitu dia membuat banyak mujizat. Banyak orang berkata ini nabi ini, nabi ini, nabi itu, nabi itu. Tapi setiap nabi selalu punya mujizat dan nubuatan yang pasti digenapi. Kalau tidak ada nubuatannya yang digenapi dan tidak ada mujizatnya, itu bukan nabi yang benar. Jadi saya lanjutkan firman Allah ini dalam ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa dia? Yesus Kristus. Dialah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada manusia yang mampu memberi apa yang disebut kasih karunia. Kasih karunia ini adalah kasih karunia yang sempurna, yang hanya dapat diberikan oleh Allah, sumber kasih karunia. Kebenaran tidak akan ada pada diri manusia. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang subjektif. Tetapi kebenaran yang hakiki hanya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, itulah kesaksian daripada Yohanes bahwa benar dia adalah Allah, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi, yang dijanjikan oleh Allah mulai dari Taman Eden sampai kepada Maleaki. Yang ketiga, kesaksian daripada Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia adalah nabi terakhir yang hidup di perjanjian baru. Dia diutus khusus, lahir khusus untuk membuka jalan, memberi kesaksian tentang Yesus kepada orang Israel. Siapa Yesus itu sesungguhnya? Ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 1:15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bapak Ibu, sebenarnya Yohanes lebih tua daripada Yesus. Sebelum berita tentang mengandungnya Maria, Tuhan sudah datang melalui malaikat Gabriel kepada Sakaria ketika dia melakukan ritual agama di ruang Maha Kudus. Dia diberitahukan bahwa anak akan lahir dari Elizabeth, istrinya yang mandul itu. Karena dia tidak percaya, maka dia dibuat Tuhan menjadi bisu sampai Yohanes itu lahir. Yesus berkata dan memberi kesaksian tentang Yohanes Pembaptis ini, bahwa tidak ada orang yang lahir di dunia lebih besar daripada Yohanes. Dia memberi kesaksian begini, bahwa inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yang dimaksudkan ada sebelum Yohanes lahir adalah bahwa jauh sebelumnya, karena dia adalah Alfa Omega. Cuma baru dinyatakan saat itu sebagai manusia, wujud manusia. Ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sekali lagi disaksikan bahwa kasih karunia dan kebenaran hanya datang melalui Yesus Kristus. Ayat 18,
Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus Kristuslah yang menyatakan wujud Allah. Kolose menyatakan seluruh wujud Allah berdiam di dalam Kristus. Ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika Yohanes berbicara tentang anak domba, ia berbicara tentang kurban-kurban mulai dari Taman Eden, kurban yang dibuat oleh Nuh, kurban yang dibuat oleh Abraham, kurban dibuat oleh Ishak, Yakub, kurban yang dibuat oleh para imam-imam dalam ritual-ritual bait Allah. Dialah anak domba. Karena semua kurban harus halal. Semua kurban harus sempurna. Semua kurban tidak boleh bercacat. Dan satu-satunya kurban yang tak bercacat, yang mempersembahkan dirinya sendiri, dialah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yohanes memberi kesaksian, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia tidak menghapus dosa hanya setahun 2 tahun, tetapi sekali untuk selama-lamanya. Lalu ayat 34 disaksikan oleh Yohanes, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Saudara, luar biasa. Jadi Yesus Kristus adalah anak Allah. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk meneguhkan kesaksian-kesaksian daripada murid-muridnya, kesaksian daripada Yohanes, Bapa menyatakan sendiri siapa Yesus Kristus. Dalam Matius 3 ayat 16, yang keempat, kesaksian Allah Bapa dari sorga tentang Yesus Kristus. Dicatat dalam Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Bayangkan saudara, langit terbuka, surga terbuka, dan Yohanes melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atas Yesus Kristus yang dibaptisnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapak ibu saudara, dengan demikian kita melihat bahwa benar manusia menyaksikan, Allah Bapa menyaksikan di hadapan banyak orang, di hadapan nabi terakhir yaitu Yohanes. Ia memberi kesaksian tentang siapa Yesus yang lahir menjelma menjadi manusia. Sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa dia telah lahir di dalam dunia ini, dan bukan hanya lahir ke dalam dunia ini, tetapi dia juga lahir di dalam hatimu. Yesus juga pernah diberi peneguhan kesaksian betapa dia diakui lebih dari para nabi yang diakui oleh orang Israel, yaitu Nabi Elia dan Nabi Musa. Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas bukit. Lalu datanglah kemuliaan Tuhan. Awan menutupi mereka di atas bukit. Lalu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Waktu itu kelihatanlah di hadapan para murid ini, Musa dan Elia menampakkan diri bersama-sama Yesus. Dan murid-murid ini minta supaya Yesus mengizinkan mereka membuat 3 kemah. Petrus meminta supaya ada kemah untuk Yesus, ada kemah untuk Musa, dan ada kemah untuk Elia. Tetapi pada saat itu juga Allah menunjukkan bahwa lebih daripada Musa, lebih daripada Elia, Yesus Kristus jauh lebih mulia dari nabi apapun yang mereka hargai sebagai nabi. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Masih banyak lagi kesaksian, termasuk dari Petrus, dari Nathanael, bahkan roh jahat pun memberi kesaksian. Dalam Markus 3 ayat 11, roh jahat melihat Yesus. Ketika Yesus menyembuhkan banyak orang, roh jahat ini tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang dapat membantah bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Jadikanlah dia Tuhan, bukan sekedar jadi juru selamat. Artinya bukan sekedar kata-kata klise kita jadikan dia Tuhan dan berseru Tuhan Yesus Kristus. Tetapi benar-benar kita jadikan dia penguasa, tunggal, melebihi tuhan-tuhan yang lain dalam hidup kita. Melebihi harta yang kita pertuan. Lebih daripada kekayaan, kemuliaan, kehormatan manusia yang sering kali dipertuan manusia. Di mana manusia banyak menghabiskan energi untuk itu. Pertanyaan penting bagi kita, adalahkah kita menjadikan dia Allah? Menjadikan dia Tuhan, penguasa tunggal dalam kehidupan kita? Dan inilah alasannya Yesus lahir ke dalam dunia. Ia datang untuk menghadirkan Allah yang tidak kelihatan, sehingga menjadi nyata tinggal bersama-sama dengan kita, menolong, menuntun, memelihara dan memberkati kita dan menyelamatkan kita. Inilah esensi daripada Natal yang sesungguhnya. Dan dia rindu supaya kita boleh menjalankan tugas tanggung jawab kita, meneruskan misinya ini, yaitu membawa kehadiran Allah ke lingkungan masyarakat kita. Sesuai dengan tema tahunan daripada Natal umat Kristen di Indonesia, bahwa biarlah kehadiran Kristus itu membangun persaudaraan, kasih tanpa melihat kelompok, ras dan agama. Kehadiran kita adalah menghadirkan kasih Tuhan. Kehadiran kita adalah menghadirkan kuasa Tuhan. Kehadiran kita adalah menghadirkan kebenaran Tuhan kepada lingkungan kerja kita, lingkungan usaha kita, lingkungan rumah tangga kita, lingkungan pergaulan kita setiap hari. Nyatakanlah kepada setiap orang bahwa Yesus yang mendeklarasikan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan bahwa tidak ada seorang pun dapat berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, mengalami kehadiran Allah di dalam hidupnya tanpa mengalami Yesus Kristus, tanpa menerima Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya jalan untuk mengalami Allah, mengalami kasih, kuasa dan kebenaran Allah. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudara, itulah maknanya kita memperingati Natal. Bahwa hanya ada satu jalan kebenaran dan kehidupan, agar kita bisa mengalami damai sejahtera dari Allah dan menikmati persekutuan kita dengan Allah. Jalan itu adalah jalan dari Allah, yaitu melalui Yesus Kristus, anaknya sendiri. Tidak lagi melalui para nabi, tetapi langsung melalui penyataan anak Allah itu sendiri. Dan saudara tahu, tidak ada cara lain untuk berdamai dengan Allah Bapa Surgawi selain melalui Dia. Beritakanlah ini, bawalah ini dalam realita kehidupanmu sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin.